Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusyani. Saya dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 2B semester 3 Distikes Wijaya Husada Bogor. Kali ini saya akan membuat video mengenai asuhan keperawatan maternitas pada klien dengan komplikasi kehamilan hipertensi. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai tentang hipertensi dalam kehamilan. Langsung saja di sini ada definisinya, yaitu hipertensi adalah peningkatan tekanan darah lebih dari normal. Hipertensi merupakan keadaan dengan tekanan darah diastolik minimal 90 mmHg atau tekanan sistolik 140 mmHg. Adapun hipertensi kehamilan adalah kelainan yang belum diketahui penyebabnya secara pasti yang terjadi dalam masa kehamilan dan dimanifestasikan dengan meningkatnya tekanan darah. Tekanan sistolik naik 30 mmHg per tekanan darah diastolik naik 15 mmHg di atas nilai dasar. Disertai protein urea, edema, preeklamsia yang berlanjut pada kejang dan koma atau eklamsia. Lalu adapun penyakit hipertensi dalam kehamilan merupakan kelainan vaskuler yang terjadi sebelum kehamilan atau timbul dalam kehamilan atau pada pemulaan nifas. Lanjut, adapun klasifikasi hipertensi dalam kehamilan. Yang pertama yaitu ada hipertensi kronik. Apa sih yang dimaksud dengan hipertensi kronik? Hipertensi kronik adalah hipertensi yang timbul sebelum usia kehamilan 20 minggu atau hipertensi yang pertama kali didiagnosis setelah umur kehamilan 20 minggu dan hipertensi menetap sampai 12 minggu pasca persalinan. Yang kedua yaitu ada preeklamsi, adalah hipertensi yang timbul setelah 20 minggu kehamilan disertai dengan proteinuria. Yang ketiga yaitu ada hipertensi kronik. Hipertensi kronik yaitu dengan superfosed preeklamsi, adalah hipertensi yang disertai tanda-tanda preeklamsi atau hipertensi kronik disertai proteinuria. Adapun selanjutnya yaitu ada eklamsi, adalah preeklamsi yang disertai dengan kejang-kejang sampai dengan koma. Selanjutnya ada hipertensi gestasional, yaitu transition hipertensi, adalah hipertensi yang timbul pada kehamilan tanpa disertai proteinuria dan hipertensi menghilang setelah 3 bulan pasca persalinan atau kehamilan dengan preeklamsi tetapi tanpa proteinuria. Lanjut, adapun patofisiologinya. Patofisiologi hipertensi dalam kehamilan itu terjadi karena adanya vasokonstriksi arteriol, vasospasme sistemik, dan kerusakan pembuluh darah merupakan karakteristik terjadinya hipertensi dalam kehamilan. Sirkulasi arteri terganggu karena adanya segmen yang menyempit dan melebar yang berselang-seling. Kerja vasospastik tersebut merusak pembuluh darah akibat adanya penurunan suplai darah dan terjadinya pelebaran. Apabila terjadi kerusakan pada endotelium pembuluh darah, trombosit, fibrinogen, dan hasil darah lainnya akan dilepaskan ke dalam interendotelium. Kerusakan pembuluh darah akan mengakibatkan peningkatan permeabilitas albumin dan akan mengakibatkan perpindahan cairan dari ruang intravaskuler ke ruang ekstravaskuler yang terlihat secara klinis sebagai edema. Lanjut, adapun etiologinya, yaitu belum diketahui secara jelas, namun ada beberapa faktor yang akan terjadi, yaitu yang pertama seperti obesitas, primagravida, primifaternitas. Yang kedua yaitu hiperplasentosis, misalnya seperti molahidatidosa, kehamilan multifel, diabetes mellitus, hidropetalis, dan bayi besar. Yang ketiga yaitu faktor umur.
Terus yang keempat yaitu ada riwayat keluarga, pernah mengalami preeklamsia atau eklamsia atau memiliki penyakit-penyakit seperti ginjal dan hipertensi yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya ada pun manifestasi klinisnya, yaitu ada tekanan darah diastolik lebih dari 100 mmHg, terus proteinuria samar sampai +1, ada peningkatan enzim hati, tekanan darah diastolik 110 mmHg atau lebih, lalu proteinuria +2 persisten atau lebih, ada nyeri kepala, gangguan penglihatan, nyeri abdomen atas, oliguria, kreatinin meningkat, trombosit ovenia, peningkatan enzim hati, pertumbuhan janin terhambat, dan ada edema paru. Berikutnya ada komplikasi yang terjadi pada ibu dan pada janin. Yang pertama yaitu ada komplikasi pada ibu. Yang pertama yaitu ada eklamsia, yang kedua ada preeklamsia berat, ada solisio plasenta, kelainan ginjal, perdarahan subkapsula hepar, kelainan pembekuan darah, sindrom HELLV, ada ablasio retina. Yang terjadi nantinya pada janin yaitu komplikasinya akan terhambatnya pertumbuhan janin dalam uterus. Yang kedua ada kelahiran prematur. Yang ketiga yaitu ada aspiksia neonatorum. Yang keempat yaitu ada kematian dalam uterus. Yang kelima ada peningkatan angka kematian dan kesakitan perinatal. Selanjutnya yaitu ada penata laksanaannya yang dibagi menjadi 3, yaitu ada hipertensi ringan, hipertensi berat, dan hipertensi kronis. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang hipertensi ringan terlebih dahulu. Hipertensi ringan yaitu kondisi yang dapat diatasi dengan seperti berobat jalan yang dilakukan oleh pasien, seperti kayak kalau pasien tersebut memiliki hipertensi ringan berarti pasien tersebut harus berobat jalan. Lalu kita bisa memberi nasihat untuk menurunkan gejala klinis dengan seperti tirah baring 2x2 jam kali per hari dengan posisi miring. Terus yang kedua yaitu ada hipertensi berat. Jika pasien tersebut memiliki hipertensi berat, yaitu segeralah bawa ke rumah sakit. Lalu kita bisa menganjurkan untuk istirahat dengan tirah baring ke satu sisi dalam suasana isolasi. Yaitu lanjut untuk pemberian pemberian obat-obatan untuk menghindari kejang, anti hipertensi, pemberian diuretik, pemberian infus dextrosa 5%, dan pemberian antasida. Yang ketiga yaitu ada hipertensi kronis. Yang pertama kita anjurkan untuk melakukan latihan isotonik dengan cukup istirahat dan tirah baring. Yang kedua yaitu kita anjurkan pasien untuk menghindari kafein, merokok, dan alkohol. Yang ketiga yaitu kita anjurkan untuk diet makanan yang sehat dan seimbang, seperti dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung cukup protein, rendah karbohidrat, terus mengkonsumsi garam secukupnya dan rendah lemak. Terus yang keempat yaitu kita anjurkan agar ibu melakukan pemeriksaan secara teratur, yaitu minimal 4 kali selama masa kehamilan. Yang kelima yaitu kita lakukan pengawasan terhadap kehidupan dan pertumbuhan janin dengan melakukan USG. Yang keenam yaitu pembatasan aktivitas fisik. Jadi kita menganjurkan pasien untuk lebih melakukan istirahat dengan teratur, tidak terlalu kecapean. Jadi aktivitas fisiknya harus diatur. Yang ketujuh yaitu pemberian obat-obatan seperti antihipertensi dalam kehamilan tidak diharuskan, karena obat tersebut yang biasa digunakan itu dapat menurunkan perfusi plasenta dan memiliki efek samping seperti merugikan bagi janin tersebut. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Yang pertama yaitu pemeriksaan laboratorium, yang kedua pemeriksaan urinalisis, yang ketiga itu pemeriksaan fungsi hati, yang keempat yaitu ada tes kimia darah, lalu USG, lalu pemeriksaan fungsi ginjal, pemeriksaan darah meningkat.
Oke, selanjutnya yaitu ada pengkajian. Yang pertama ada identitas pasien yang terdiri dari nama, umur, alamat, jenis kelamin, agama, pendidikan, dan pekerjaannya. Lalu ada riwayat kesehatan, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada riwayat penyakit sekarang dan penyakit dahulu. Dan biasanya pada ibu yang memiliki hipertensi dalam kehamilan, biasanya ibu akan mengalami seperti sakit kepala di daerah frontal, terasa sakit di ulu hati atau nyeri di epigastrium, bisa terjadi gangguan tisus, mual muntah, dan tidak nafsu makan, dan bisa juga terjadi gangguan cerebral, bisa terjadi edema pada wajah dan ekstremitas, dan tengkuk terasa lebih berat dan terjadi kenaikan berat badan 1 kg per minggunya. Lalu adapun penyakit riwayat dahulu, kemungkinan biasanya akan ditemukan riwayat kemungkinan ibu menderita penyakit hipertensi pada kehamilan sebelumnya. Lalu ada juga kemungkinan ibu mempunyai riwayat preeklamsia dan eklamsia pada kehamilan terdahulu. Terus biasanya mudah terjadi pada ibu dengan yang memiliki obesitas, dan ibu mungkin pernah menderita gagal ginjal kronis. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan fisik, yaitu keadaan umum biasanya ibu hamil dengan hipertensi akan mengalami lebih kelemahan, jadi akan cepat lemah seperti yang pertama yaitu tekanan darah. Pada ibu hamil dengan hipertensi akan ditemukan tekanan darah sistol di atas 140 mmHg dan diastol di atas 90 mmHg. Yang kedua yaitu nadi. Biasanya pada ibu hamil dengan hipertensi akan ditemukan denyut nadi yang meningkat. Bahkan pada ibu yang mengalami eklamsia akan ditemukan nadi yang semakin cepat. Yang ketiga yaitu ada napas. Biasanya pada ibu hamil dengan hipertensi akan ditemukan napas pendek, dan pada ibu yang mengalami eklamsia akan terdengar bunyi napas yang berisik dan seperti ngorok. Yang keempat yaitu ada suhu. Ibu hamil yang mengalami hipertensi dalam kehamilan biasanya tidak ada gangguan pada suhunya, tetapi jika ibu hamil tersebut mengalami eklamsia, maka akan terjadi peningkatan pada suhu tersebut. Yang kelima yaitu berat badan. Biasanya akan terjadi peningkatan berat badan lebih dari 0,5 kg per minggu, dan pada ibu hamil yang mengalami preeklamsia akan terjadi peningkatan berat badan lebih dari 1 kg per minggunya, atau sebanyak 3 kg dalam 1 bulan. Lalu selanjutnya yang keenam, kita lakukan pemeriksaan pada bagian kepala. Biasanya ibu hamil akan ditemukan kepala yang berketombe dan kurang bersih, dan pada ibu hamil dengan hipertensi akan mengalami sakit kepala, lebih sering mengalami sakit kepala. Yang ketujuh yaitu pada wajah. Biasanya pada ibu hamil yang mengalami preeklamsia atau eklamsia, wajah tampak edema. Yang kedelapan yaitu pada bagian mata. Biasanya ibu hamil dengan hipertensi akan ditemukan konjungtiva anemis, dan bisa juga ditemukan edema pada palpebra. Pada ibu hamil yang mengalami preeklamsia atau eklamsia, biasanya akan terjadi gangguan penglihatan, yaitu penglihatan seperti lebih kabur. Yang kesembilan yaitu ada hidung. Biasanya pada ibu hamil tidak ditemukan gangguan, jadi pada hidung itu tidak mengalami gangguan apapun. Yang ke-10 yaitu pada bagian bibir. Biasanya akan ditemukan mukosa bibir itu lebih lembab. Yang ke-11 yaitu pada bagian mulut. Biasanya terjadi pembengkakan vaskuler pada gusinya, terus menyebabkan kondisi gusi menjadi hiperemik dan lunak, sehingga gusi bisa mengalami pembengkakan dan pendarahan. Yang ke-12 yaitu pada bagian leher. Biasanya akan ditemukan pembesaran pada kelenjar tiroid. Lalu selanjutnya yang ke-13 yaitu payudara. Pada bagian payudara biasanya akan ditemukan payudara itu lebih membesar, lebih padat, dan lebih keras. Puting lebih menonjol, dan areola menghitam dan membesar dari 3 cm menjadi 5 cm sampai 6 cm. Permukaan pembuluh darah menjadi lebih terlihat. Itu yang ke-14 ada pada bagian abdomen. Pada ibu hamil yang akan ditemukan umbilikus lebih menonjol, lebih keluar. Jadi umbilikusnya itu lebih kayak keluar gitu. Dan membentuk suatu areola berwarna gelap di dinding abdomen.
serta akan ditemukan linea alba dan linea nigra pada ibu hamil dengan hipertensi. Biasanya akan ditemukan nyeri pada daerah epigastrum dan akan terjadi anoreksia mual muntah. Yang ke-15 yaitu pemeriksaan janin. Biasanya ibu hamil dengan hipertensi bisa terjadi bunyi jantung, janin yang tidak teratur, dan gerakan janin yang melemah. Itu menurut Mitayani 2011. Adapun yang ke-16 yaitu ekstremitas. Pada ibu yang mengalami hipertensi dalam kehamilan bisa ditemukan edema pada kaki dan tangan juga pada jari-jari. Yang ke-17 yaitu sistem pernapasan. Biasanya ibu hamil dengan hipertensi bisa ditemukan hiperrefleksia klonus pada kaki. Yang 18 yaitu pada genitourinaria. Biasanya ibu hamil dengan hipertensi akan didapatkan oliguria dan proteinuria, yaitu pada ibu hamil dengan preeklamsia. Lalu berikutnya ada analisa data. Menurut Setiawan 2012, analisa data merupakan metode yang dilakukan perawat untuk mengkaitkan data klien serta menghubungkan data tersebut dengan konsep teori dan prinsip yang relevan keperawatan untuk membuat kesimpulan dalam menentukan masalah kesehatan pasien dan keperawatan pasien. Lalu selanjutnya ada diagnosa keperawatan. Yang mungkin terjadi, kita dapat mengambil diagnosa yang pertama yaitu ada pola napas tidak efektif yang berhubungan dengan hipoventilasi. Yang kedua yaitu ketidakefektifan perfusi jaringan perifer berhubungan dengan kurang suplai oksigen ke jaringan. Yang ketiga yaitu nyeri berhubungan dengan agen cedera biologis. Yang keempat yaitu resiko cedera dengan faktor resiko internal atau disfungsi integrasi sensori. Yang kelima yaitu intoleran aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Yang keenam yaitu ansietas berhubungan dengan ancaman pada status terkini. Yang ketujuh yaitu defisiensi pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi. Lalu di sini ada implementasi. Pelaksanaan keperawatan merupakan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jadi implementasi itu rencana keperawatan yang sudah diterapkan. Lalu selama pelaksanaan kegiatan dapat bersifat mandiri dan kolaboratif. Selama melaksanakan kegiatan, kita perlu diawasi dan dimonitor kemajuan kesehatan pasien. Kayak kita tuh harus memonitor keadaan pasien tersebut. Lalu adapun pengertian implementasi menurut Setiadi 2012. Implementasi adalah pengolahan dan perwujudan dari rencana keperawatan yang telah disusun pada tahap perencanaan. Dan adapun menurut konsep dan penulisan Asuhan Keperawatan Yogyakarta Graha Ilmu, implementasi keperawatan adalah tahap proses keperawatan di mana perawat memberikan intervensi keperawatan langsung dan tidak langsung terhadap klien. Yang terakhir yaitu ada evaluasi. Evaluasi merupakan tahap penilaian atau perbandingan yang sistematik dan terencana tentang kesehatan klien dengan tujuan yang telah ditetapkan dilakukan dengan cara berkesinambungan dengan melibatkan klien dan tenaga kesehatan lainnya. Penilaian dalam keperawatan merupakan kegiatan dalam melaksanakan rencana kegiatan klien secara optimal dan mengukur hasil dari proses keperawatan. Penilaian keperawatan adalah mengukur keberhasilan dari rencana dan pelaksanaan tindakan perawatan yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan klien. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi dari saya bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.